Itu. Wa ammal halal wal haram fal wara'u 'anil haram min ad-din walakinnal wara' lahu arba'u maratib. Wa ammal halal wal haram, dan adapun bermula hukum halal dan haram, fal wara'u maka bermula wara' 'anil harami dari perkara yang haram, min ad-din itu bagian dari ilmu agama, itu bagian dari agama. Walakinnal wara'u lahu arba'u maratiba, dan tetapi bermula al-wara' lahu yaitu al-wara' arba'u maratiba bermula 4 beberapa martabat, beberapa derajat. Walakin ini boleh dibaca walakinnal wara'a lahu arba'u maratib, boleh dibaca walakinnal wara'u lahu arba'u maratib ya. Nah, adapun hukum halal dan haram, maka wara' dari barang yang haram minad dini itu bagian daripada ilmu agama, maksudnya bagian daripada kajian tasawuf. Di sini gini Pak, amal halal wal haram, adapun halal dan haram, fal wara' anil haram minad din, maka hukum wara' dari perkara yang haram minad din itu bagian dari agama. Untuk bisa kita mudah fahamnya begini, kata waro itu artinya adalah al-kaffu anil haram, menahan diri dari perbuatan yang haram. Itu makna asli al-waro. Tetapi dalam disiplin ilmu tasawuf, al-waro itu merupakan salah satu tobakoh, merupakan salah satu tahapan di dalam proses pensucian diri. Karenanya kalau bicara al-wara' secara tekstual yang artinya adalah menahan diri dari perkara yang haram, itu tekstualnya. Tapi kalau al-wara' dalam tinjauan tasawuf artinya adalah menahan diri dari sesuatu yang halal atau yang syubhat. Itu wara'. Karena itu di sini dikatakan orang itu memiliki sifat wara'. Wara' artinya bisa menahan diri dari sesuatu yang haram, minad din. Itu juga bisa dimasukkan dalam kajian ilmu tasawuf. Maksudnya begitu. Ya. Dan kalau sudah bicara tentang wara', nanti wara' itu terbagi menjadi 4 tingkatan. Nah, ini Bapak-bapak wara' apa enggak nih, kita bisa belum tahu nih. Waro itu apa sih? Menahan diri dari segala hal-hal yang halal dan yang syubhat. Itu waro, dengan tingkatan yang berbeda-beda nanti. Gampangannya begini Pak, kalau bahasa kampung kita waro itu, orang yang waro disebut wira'i. Orang yang waro itu jangankan barang-barang yang haram, barang yang halal aja juga dia nggak mau konsumsi berlebihan, gitu. Orang yang wara'. Bapak-bapak lagi jalan di tengah sawah, nemu telur, ambil apa enggak? Ayo, ambil. Ya. Kalau diambil halal apa haram? Halal. Kalau dibilang halal emang punya kita? Bukan. Kalau dibilang haram emang kita tahu punya siapa? Ya. Nah, itu yang seperti ini halal kagak, haram kagak. Namanya syubhat. Orang yang waro' pasti meninggalkan itu, enggak bakalan diambil. Itu yang waro', itu aja gampangnya itu. Sesuatu yang enggak jelas halal haramnya, itu dia enggak ambil, berarti dia waro'. Tapi kalau yang diambil bukan waro'. Nah, itu. Bapak-bapak lagi jalan di galangan nemu telur 10. Sekarang telur berapa duit? 2.000 kali 10 lumayan. Ambil apa jangan? Ambil. Ya udah, berarti nggak warok kita.
Ngaji fikih doang berarti kita. Enggak ngaji ilmu tasawuf gitu. Itu namanya wara gitu. Hah? Wah, kalau nyari mah kagak ngaji tasawuf berarti itu mah ngongkon ya. Ya. Yang wara tuh hati-hati dia akan menahan dirinya dari hal-hal semacam itu. Nah, wara itu sendiri ada 4 tingkatan. Yang pertama, al-ula al-wara'ul ladzi yushtaratu fi adalatis syahadah. Bermula yang pertama al-wara' yaitu wara' alladzi yushtaratu fi adalatis syahadah, yang disyaratkan ia dalam keadilan persaksian. Wa huwa alladzi yukhriju bi tarkil insana an ahliyatis syahadati wal qada'i wal wilayah. Dan bermula ia al-wara' alladzi yukhriju, itu yang mengeluarkan ia bitarkihi dengan meninggalkan al-wara al-insana akan manusia an ahliyatis syahadati wal qada, akan dari keahlian syahadah persaksian, wal qada'i dan menghukumi, wal wilayati dan perwalian, wa huwal ihtirazu anil haramil zahir, dan bermula ia al-wara yaitu al-ihtirazu menjaga diri anil haramil zahir, dari keharaman yang zahir, yang nyata, yang jelas. Nah, wara itu tahapan yang pertama, tingkatan yang pertama, wara yang ada pada orang-orang yang menjadi saksi atau orang yang menjadi hakim. Orang yang jadi hakim harus wara. Orang yang menjadi syahad, yang menjadi saksi harus wara. Orang yang jadi hakim harus wara. Dan kalau misalkan orang yang jadi hakim itu tidak wara, atau orang yang jadi saksi itu tidak wara, tidak memiliki sifat wara, maka dia tidak berhak untuk dijadikan sebagai saksi, tidak berhak untuk dijadikan sebagai hakim. Dan pemahaman wara di sini dalam masalah asy-syahadah wal qada adalah al-ihtiraz anil haramil zahir, yakni orang yang bisa menjaga diri dari keharaman yang nyata, yang jelas. Maksudnya apa? Dia betul-betul hati-hati di dalam memberikan keputusan, dan dia betul-betul hati-hati di dalam memberikan kesaksian, tidak bisa dipengaruhi oleh apapun, sesuatu yang haram. Itu namanya wara' tingkatan yang pertama ada dalam pengadilan itu ya. Itu yang pertama.